nama itu yang kamu bohong itu. bacakan tuh. Kalau tidak komplain, tidak lengkap, mesti ada namanya. Siapa penulis? Matius yang memalsukan. Iya gitu. Kalau Sekurang-kurangnya Bibelmu iya. gitu kan. Kalau Bibelmu iya ada namanya tapi tidak ada orangnya, betul ya? Kalau begini kan kamu itu narasi liar. Memang kamu yang liar. Kamu Tapi, liar. Mana orangnya? Namanya siapa? Matius itu orang mana? Nah, itu Matius ada. Orang mana dia? Makamnya di mana? Ada. Makamnya di mana? Tapi zamannya itu kok berbeda-beda. Makamnya di mana? Nggak tahu. Makamnya di mana? Makam Matius di mana coba? Kok makamnya ditanya Ani kalau Paul Senzo mengatakan, Paul Senzo orang Kristen mengatakan yang berguna ditanya, jangan makam-makam itu. Paul Senzo orang Kristen Katolik mengatakan bahwa sandi Matius, Markus, Lukas dan Yohanes itu hanya sandi yang disematkan kepada keempat gospel sinoptik dan tidak dapat dipercaya karena tokohnya anonim. Mau datanya aku tampilkan. Kalau di Islam yang menulis hadis itu ada kamu enggak bisa membuktikan bahwa tokoh penulisan kitabmu sendiri itu nyata. Malsukan hadis ini. Jangan Enggak, sekarang jawab dulu. Penulis Bibelmu itu siapa? Penulis Bibelmu coba. Orang yang memalsukan Taurat itu siapa itu? Iya, penulis Bibelmu itu siapa? Yang mana satu ayat diubah? Coba ayat Taurat yang mana satu yang berubah? Yeremia 8 nomor 8. Apakah dikatakan atau mau yang lain? Matius 17:21. Begini, yang asli 17:21. Asli dalam Taurat itu seperti apa kata tertulis di sana? Coba jelaskan, itu yang saya mau dengar. Baru kita bandingin yang benar yang salah, kan ini gampang kan gitu. Kamu pernah baca Taurat? Oke, aku jawab sekali lagi nih, aku kasih kesempatan nih. Musa berkata, Asher Sema Kitab Taurat itu kamu pernah baca enggak? Adonai Ehad. Kau itu mau dibacakan atau gimana sih kau itu? Itu kan tertulis di Bible, maksudnya kitab Taurat. Gimana isinya? Kamu pernah baca gak kitab yang aslinya Taurat? Oh, berarti bukan Taurat itu ya, betul ya? Itu Bible, Taurat iya, lain. Bukan Taurat ya? Iya, Taurat Bible. Afirmasi dulu. Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad, Keluaran 3 nomor 14 itu bukan Taurat ya? Itu kan dari Bible itu kamu kutip. Bukan Taurat atau Taurat? Bukan. Oh, bukan. Jadi teman-teman Kristen di bawah sudah diakui oleh hamba TikTok bahwasannya kitab Keluaran kan itu ada 3 bukan kitab, Taurat, Injil, Quran, ya kan? Gitu. Jadi artinya Taurat gimana dalamnya mesti beda. Aku jawab. Allah berfirman dalam surah As-Saff ayat 6 bahwa kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran itu tertulis di dalamnya nama Nabiullah Muhammad SAW. Dan para nabi sebelum hadirnya Nabi Muhammad itu sudah. Kamu bilang Taurat itu palsu, yang isinya asli mana? Yeremia 8 nomor 8 itu jawabannya. Itu dari Bible. Itu dari Injil, Bible. Itu Yeremia itu Bible, bukan Taurat itu. Kan ya udah, kalau bukan Taurat berarti Al-Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nyimak, Bang. Berarti salah ini. Berarti salah Yeremia. Apa kamu samakan Taurat dengan Injil? Beda itu. Di sini tertulis Taurat apa Bible di sini? Mana? Ini. Itu Yeremia itu dari Bible. Tertulis apa di situ? Tertulis mempunyai Bible atau mempunyai Taurat di sini? Itu kan disebut Taurat tapi bukan kitab Taurat. Berarti salah ini ya. Berarti salah ini ya. Itu cuma disebutkan. Iya, berarti salah ini. Akui dulu salah gitu loh. Sebentar, saya baca dulu. Bagaimanakah kamu berani berkata kamu bijaksana dan kami mempunyai Taurat? Tuhan ini kan perumpamaannya bukan yang seperti di kepalamu, beda itu. Nah, di sini tertulisnya Taurat atau Bible. Iya, kitab ini menyinggung seseorang. Berarti yang salah Bible Anda, Taurat yang disampaikan Anda, atau yang salah kepada Anda? Seseorang itu begini maksudnya. Yang salah ini Taurat Anda, Bible kamu Anda, yang salah memahaminya, pengertian berarti kamu yang salah Anda atau tulisan di dalam kitab Anda. Nah. Ini memang cocok ini. Ada seseorang yang di luar. Enggak, kamu sanggah dulu dong. Sebenarnya saya baca, jangan kamu menutup harus bahwa jujur, penulis Taurat itu adalah ini pena palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan Injil itu
Injil itu Taurat katanya, padahal Injil itu menuliskan tentang orang yang tidak mengerti isinya Taurat. Begitu. Berarti ini bukan Taurat kan? Bukan, Berarti yang ini salah Yeremia Injil, kan? Bible, Alkitab. Iya, Betul, yang salah berarti Tanya orang Yeremia Islam, tanya dong. orang Islam. Yang Yang salah lebih tahu. Yeremia dong. Bener nggak? Ini kitab Injil yang kamu baca ini. Nah iya, yang salah Yeremia karena Yeremia menuliskan. Ini mempunyai menceritakan Taurat, orang yang bukan kurang mempunyai Injil, mengerti. betul? Iya kan, dia menceritakan. Maka itu afirmasi orang yang terlebih orang mengerti. dahulu Begini, akui saya dan sepakati terima data ini bahwa Yeremia 8 ini salah menginformasikan. Seharusnya dia informasikan mempunyai Injil Tuhan, bukan Taurat Tuhan, betul? Ini sih kamu, dia menyampaikan orang yang dia memberitahu ada seseorang yang tidak mengerti apa? mengerti Taurat, tetapi berarti Taurat kan? Mengaku-ngaku dia lebih Berarti pintar, Taurat padahal kan? dia tidak tahu seperti kamu. Berarti Taurat kan? Bukan. Lah ya berarti Taurat ini kan, bukan Injil atau ini bukan? dia maksudkan bukan. Berarti salah Yeremia 8 kan? Taurat, tapi kamu mengaku-ngaku lebih pintar dari yang mengetahui. Begitu maksudnya. Iya betul, Yeremia 8 ini yang salah bang ya. Bang Selo, Sederhana bang. Bang Selo, ini si Bang Hambah ini sama teman-teman Kristen yang lain itu ada apa namanya, ada bahasa Arabnya itu, ada bahasa Arabnya, firmannya orang-orang Kristen itu ada. Saya bacain ya Bang Selo. Karena Kristen Tuhannya lama tak turun. Gitu. Lanjut Bang Selo. Kamu membawakan narasi di awalmu tadi berbicara terkait hadis. Sementara hadis itu tidak ada yang tersembunyi. Baik Ada yang tersembunyi katamu. hadis itu palsu. Orang Arab saja bang menantang hadis itu. Mereka ngikut Quran aja. Hadis itu dibuat-buat orang biasa. Kau kalau nggak paham hadis jangan berbicara hadis bos. Saya punya teman. Kamu kenal Al-Majid gak? Kenal Al-Majid gak? Al-Baqarah 79 di sini dijelaskan secara eksplisit oleh Allah itu tafsir belum pasti tafsir. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab-kitab. Apa yang dimaksud pada ayat sebelumnya adalah kitab Taurat. Hadis itu firman Allah enggak? Tangan mereka sendiri. Hadis itu firman Allah berkata, ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah karena tulisan tangan mereka itu, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Ini dikonfirmasi, diafirmasi oleh Yeremia 8 nomor 8. Kalau memang ini bukan palsu, bisa Anda buktikan Taurat yang asli di mana? Kamu yang mengatakannya, 8 bukan dikatakan saya. palsu Kamu nih. yang mengatakannya. Kalau saya memang itu yang aslinya. Ini mana? ini Ya, kan kok saya aslinya. yang di framing gimana sih? Inilah aslinya bang, bosku. Karena kalau ini salah, kan yang asli. Kamu lah yang tahu yang asli. Kamu yang menyangkalnya ya kan, bukan saya. Iya. Bang Selo minta tolong dibukain Yeremia 4 nomor 22 Bang Kamu yang Selo. menyangkalnya bukan saya. Saya memang ini yang asli. Coba Bang Selo itu Tuh, Mas, minta mau tolong tahu dibukain aslinya Yeremia kalau kamu 4 tahu nomor mana? 22 Bang Selo. Biar dibaca sama Bang Hambah. Saya saja tidak Yeremia pernah berapa, melihat Bang? kitabnya orang Yeremia 4 nomor 22 biar Bang orang Hambah Yahudi ini itu paham. pakainya kitab Taurat, Oh, iya, orang iya. Kristen Ah, pakainya ah. kitab Yesaya atau Injil. Yeremia, Bang? Yeremia. Yesaya atau Yeremia? Yeremia. Oke, baik. Yeremia apa ya saya ya? Ini jaringan Yeremia. ya, Bos, kalau itu, Bos. Hanya beli data dulu. Oh, iya. Bentar ya, Yeremia. Yeremia. Ini dari Taurat ini ya, Bang Hambah ya. Apaan sih? Ini Taurat ini. Ini asli apa enggak nih menurut Bang Hambah nih? Kitab Taurat itu kitabnya orang Yahudi, bukan orang Kristen. Oh, Ya, kenapa kok ada di Bible itu? lalu Kristen Kenapa ada di Bible itu? Sejak kapan ada di Bible? Instrumennya dari Lah itu Yeremia 4 nomor 22 coba dibuka, itu ada di Bible enggak tuh? memang yang kalian Jangan bukan nyolong kitab Taurat lagi Bible itu ya isinya ya. Ya, Memang dari Nyolong Bible berarti itu. ini. Mana? Nyolong. Hah? Nyolong.
Kalian aja nyulung Nabi Musa itu ada di anu. Lah itu ada Yeremia nomor 4. Yeremia 4 nomor 22 itu. Oh, aja nyulung Nabi Musa, Nabi Coba Bang Sul ditunjukin. Nabi Hud dari mana? Nabi Itu kejadian itu siapa yang dapat informasi itu? Mana saya tahu. Kitab Kejadian itu siapa yang dapat Dari informasi kejadian sampai kecelakaan nggak ada yang beres. Ngelek Bang. itu? Ngelek Bang, Masa ngelek. katanya itu Taurat kitabnya orang Yahudi, kok ada di Bible? Nyolong kali ya. Coba dibaca tuh. Mana Tauratnya itu? Mana Taurat? Coba dibaca tuh. Ini dari Bible kalian kutip. Iya, ini dari Bible itu Yeremia 4 nomor 22. Coba dibaca. Iya. Nah, coba dibaca. Bacanya yang kenceng dong Bang, jangan kayak belum makan 2 hari. Baca yang kenceng. Yeremia 4 sampai titik bertini 22 ya. Apa ini? Jaminya sepupung saja. Dibaca Bang yang kenceng Bang. Dibaca yang kenceng Bang, kayak gak makan 2 hari aja Bang. Saya buka kitabnya sendiri ya. Wakilin sama aku apa mau baca sendiri? Iya, Jion boleh bacain, boleh Jion bacain. Yang Baca kenceng dulu Jion ya. biar Bang Hambah dengar. Sungguh Baca. bodohlah umatku. Sungguhlah bodoh umatku itu, katanya ya. Mereka tidak mengenal aku, mereka sudah apa ini? Sungguh anak-anak tolol. Siapa ini? Anak-anak tulul ini, yang bodoh ini siapa ini? Mempunyai pengertian. Siapa ini Bang Hambah? Pintar untuk membuat jahat, betapa untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Diksinya dibelokin dikit ya, jangan lurus-lurus banget. Oh iya. Oke. Nah, siapa itu Gimana Bang tuh? Hambah itu? Bang Hambah siapa itu? Iya. Sama aja dengan Kristus bodoh karena Kristus ini. Ayo. Jauh-jauh. Memang apa Ayo. yang salah sih di sana? Coba jelaskan dulu. Oh, lah itu siapa umatnya yang begitu? Yang tidak percaya pada Yesus lah kayak kalian. Loh, ini buat siapa ini? Emangnya kami umatnya Yesus? Lalu kenapa saya baca? Emangnya kami umatnya Yesus? Tapi ya makanya Umatnya jangan- Yesus siapa? Makanya jangan Umatnya Yesus siapa? Kristen apa Islam? Kalau bukan umatnya Yesus. Umatnya Yesus itu Kristen apa Islam? Jawab. Memang kamu bukan Umatnya manusia. Yesus itu Kristen apa Islam? Dijawab. Ayo. Kristen. Umatnya Yesus itu Kristen, hanya Bapak. hobi, ya kan? Umatnya Yesus itu Islam apa Kristen, Hambah? Kristen. Islam lah kan Nabi Isa. Islam. Kamu Dia malu dia. kita sendiri. Dia malu dia. Ngapain ke Islam? Kok Islam sekarang yang dibawa-bawa ya? Ya kan Nabi Isa kan kamu ini Nabi Isa. Islam tidak menuhankan manusia. Islam tidak menuhankan Mana manusia, ada orang Bang. Islam Lalu, kenal begini, Yesus, Bang. orang Kalau Islam ini di Yesus seluruh bukan bumi Islam, itu lalu nggak ada Isa yang itu kenal siapa? Yesus. Isa itu siapa? Nabi Isa, Islam, umatnya Yesus Nabi itu. Isa, Nabi Jadi Isa, Nabi Isa Kristen. beda apa sama? Coba. Kami tidak menuhankan manusia, kami cuma Ya, mengenal Kami nggak dia nuhanin sebagai manusia. Kau nuhanin manusia tuh, maka Beda apa dibilang sama? tuh sama Sincus. makanya hati-hati jangan Tuh. menuhankan Oh, manusia. beda lah kan? Beda kan? Coba tuh Makanya dibaca hati-hati. tuh datanya tuh. Yeremia ayat berapa itu? Pasal 1 ya kan? Coba baca lagi Tetapi sekali lagi. kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang Saudara, aku Yahudi, baca tadi Yeremia. suatu batu sandungan, dan Yeremia untuk 4. orang-orang bukan Yahudi satu kebodohan. Saya baca ya tadi Yeremia 4 ayat 23. Sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku. bodoh Mereka umatku. adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Masa Mereka siapa itu? berbuat Tolong. jahat, Siapa itu? tapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Untuk siapa Masih ada itu? sambungan lagi. Kamu bacakan tadi cuma sepotong nih. Iya, siapa Aku itu? melihat Siapa kepada yang botol bumi, siapa? Ternyata campur baur dan kosong, dan melihat kepada langit tidak ada terangnya. Aku melihat kepada gunung-gunung, ternyata goncang, dan seluruh bukit pun goyah. Aku melihat ternyata tidak ada manusia. Saudara-saudara, Artinya saudara. benar. Nah, penggenapannya dalam perjanjian baru ini.
Iya, penggenapannya tuh dalam perjanjian baru 1 Korintus 1 nomor 23 dan 1 Korintus 4 nomor 10 sampai 13 kitabnya itu itu penggenapannya. jangan di setengah ayatnya. Itu memang kalau Quran Iya, memang setengah- iya setengah kan siapa ayatnya. umat yang botol di situ siapa? Kalau Quran ayatnya setengah-setengah itu memang kalau terjemahannya. Di situ umat yang botol itu siapa? Umatnya Yesus. Iya, kalau ayatnya setengah memang begitu maksudnya. Kita baca lagi ya. Coba kita baca lagi. Korintus berapa Ayatnya itu? setengah katanya. Macam ayat Quran itu ayat setengah ya. Coba Bang Coba, Selo Profil 1 Korintus 4 nomor 10 sampai 13 biar dia baca. Dari Bang Selo. 1 Korintus pasal 1 dari 23 ya kan. Udah Bang sabar, jaringan tuh nge-lag Bang sabar. Terus jaringan dia itu. Aku nggak bisa Maunya Jadi Kristus Dia yang bingung. disalib, Kristus yang disalib itu Bang. Kristus yang disalib, Bang Nambah. Kristus yang disalib. kalau cuman modal ketawa semua bisa. Makanya Apa, dengarkan, susah makanya banget ini. dengarkan. Kitab Anda Ya, mengatakan silakan. Kristus yang disalib, Ya, Kristus yang silakan. disalib Nah. itu bagi Yahudi adalah Ya. batu sandungan, dan bagi yang bukan Yahudi adalah kebotolan. Ya kalau modal begitu saja semua dosa. Banyak, berarti yang salah itu Semua Anda atau bisa. orang Kristen? Ketawa-ketawa doang semua bisa. Yang Orang salah, bilang makanya pertanyaannya itu Bang. Lah kok ketawanya Kamu itu isi Nambah. Bibelmu itu. kamu Bang modalnya Nambah. ketawa-ketawa Bang saja. Nambah. Apa sih? Memangnya Ya itu makanya kamu Anda harus kamu bisa dari TK menerima disuruh fakta. ketawa-ketawa saja sampai SMA. Itu ya Makanya kamu fakta belajar. di dalam kitab Anda itu sangat menyakiti teman Kristen Bohong secara kau, umum. saya baca dulu. Jangan yang kau setengah-setengah seperti kamu Ya, punya Quran ya, itu. silakan Anda baca. Korintus berapa tadi? Korintus 23 ya. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan. Nah, Dan jangan dulu kau masih panjang. Bukan di situ saya itu kan kamu ambil ayat yang sepertinya tidak Udah berguna. nggak apa-apa Bang Selo biar dia baca. Nah, lalu Bang kamu Selo. buat bahan kemenangan buat kamu. Jangan bodo amat sih. Apa sih kalian itu? jadi yang bodoh itu Kristus yang disalib atau orang Kamu yang Kristennya, Bang? memperbodohkan kami, bukan kitab itu. Kalian itu yang membuat kami jadi bodoh. Kenapa dengan kami? Aduh, aku tampilkan Dari lagi Bang. Aku tampilkan lagi. Kitab itu nggak Kocak pernah nih orang yang di bawah minta tolong Kalian yang bantu tap memperbodoh layar ya. kami. Jangan lupa love orange-nya ya. Iya kan? Ini kocak nih orang. Modalnya ketawa doang. Memangnya dari SD sampai SMA sampai universitas cuma ketawa doang pelajari. Aduh sakit ini perutku, masya Allah. Memang begitu ajaran si Muhammadnya ketawa-ketawa. Ya Allah. Wih, malu-malu. Bukan ajarannya Nabi Muhammad, ini ajaran Bible itu yang kita bacakan itu. Apa sih yang lucu? Itu ajarannya Coba, Bible itu. jelasin sama saya Itu apa sih yang lucu? ajarannya Bible. Ya memang apa Gimana sih yang sih? lucu itu? Apa yang lucu? Itu coba? ajarannya Bible itu. Ya ngerti dong. Apa yang lucu di sana Lah, coba? lah iya, itu siapa yang botol di situ? Memangnya ada yang lucu coba? Apa yang lucu? Iya lucu. Orang kalian itu disebut botol, kalian diem aja. Kalian Yang baca yang mana? mana? Cuma setengah doang. Ya sudah, Kasihan. ya sudah, itu nubuatan. Ini penggenapan nih. Makanya kalau sekolah nih, itu kamu baca satu belajar sekop. membaca, Dengar. Shh, dengar. Kalian tak punya Baca sekolah. satu sekop di dalam 1 Korintus ya 4 nomor 6 sampai 21. Tuh, kamu baca satu sekop ya. Baca dulu Ya. sekarang. Palingan saya baca separuh dulu, ambil ini separuh, kamu sudah ketawa-ketawa. Iya, itu satu sekop itu. Mau satu sekop, itu satu truk boleh kamu Saya baca. baca boleh. di saya baca di 23 aja ya. Suatu kebutuhan tetapi Kok untuk 23 mereka yang- aja kok milih-milih? Milih-milih dia milih-milih. 1 Baru Korintus di 4 situ, nomor nah. 10 sampai 13-nya nggak disimpan di situ. 23-nya aja katanya. Kalau saya baca semua, palingan kamu ketawa. Loh, Lah, memang lucu, lu bikin Bang. Memang ketawa. apa? Ngapain saya mau baca dari sana? Oke, saya baca. Coba kita lihat ya teman-teman kalau dia ketawa. Assalamualaikum Ustadz Miftah. Ya, kita tanya dia, Ya, kita baca. guru besar Kita yang baca. sangat besar sekali Ya, yang daripada hormat yang malam paling menuju besar surga. tergantang sepulau Jawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Tunggu tidak punya dia. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Gimana kabar saya? Baik. Alhamdulillah kalau kami yang muslim sehat.
belum Guru baik. enggak, tapi kalau Ya, ini si tidak hamba gitu. ini lagi konslet. Nah kan belum saya baca sudah kamu bicara begitu. Nah, saya Aku lagi ini lagi ngomong sama guru saya loh. Saya lagi ngomong sama kamu guru suruh saya saya. baca Kok dari kamu yang ayat 1 baper Korintus sih? malah Ih, ngomong sama gurunya. Gimana sih? Kalau kamu ya di sudah hadapan saya dibaca memang itu gigi kamu 1 itu terbang Korintus ke kuburan 4. itu. Dengar 1 Korintus 4 nomor 6 sampai Alang-alang saya baca 21 dari dibaca. satu sekarang saya baca dari Paulus yang oke kamu diam ah kalau enggak saya tutup kamu dalam nama Yesus sujud turunan Ya. nggak ada yang waras ya Ya, Ya, dalam silakan nama Yesus baca. saya kutuk kamu nggak ada yang waras Ya udah baca. dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus dari Santonisa saudara kita yang Islam semua gila tidak percaya Yesus amin haleluya Enggak. Kamu baca di mana itu? Enggak. Kabur dia. Lawak ya Allah ya Karim. Aduh, dia cuma berdoa doang dia. Astagfirullahaladzim. Kok langsung Berdoa loncat? dia. Pakai nama si Encus langsung kabur. Langsung loncat Iya. dia. Astagfirullahaladzim. Kecilin saja. Astagfirullahaladzim. Lanjut, Guru dah. Kecilin aja. Gedein yang lain ini nah guru kita ini anak Pak Ustadz, kita gimana? Apa kabar? Sehat Pak Ustadz? Masih ingat saya? Iya, ada. Saya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. banyak guru-guru ini, ada Ustadz Dion, ada Ustazah Aslau. Agak lain Bang Selu profil dibilang ustazah. Astagfirullahaladzim. Waduh, Bang Sabur, sami'na wa atokna Bang Sabur. Emang guru kita ini agak lain. Lanjut. Ini judulnya ngeri banget ini judulnya ini. Apa ini? Bible Kata Bible manusia itu Manusia. binatang, Ustadz. manusia ini di mana ini di pengkhutbah ya kalau nggak salah ya. Tadi kata Kang Chan di mana saya lupa. Bible kalau nggak salah di dikurang pengkhutbah manusia 3 ya. sama dengan binatang. Ah itu di Wahyu 5 nomor 6. Pak Ustadz. 19-20. Ini ada teman kita ini. Silakan. Di Yohanes ada juga. Selamat sore Pak Renat. sore, diselamatkan. Oh aku kira dia yang jawab Mama. Selamat sore Pak Renat. Renhat. Hei, Bro Renhat. Masih jauh dari perangkat kayaknya. Masih mengosongkan diri itu. Waduh, Filipi 2 nomor 6 Ustaz. Pak Reinhard, selamat sore Pak. Good evening, Mr. Reinhard. Bang Slow, kok suaranya jadi kecil? Oh iya kah? Bentar sambil charger ini. Baru dipanggil Ustazah, udah kecil suaranya. Perangkatnya agak-agak ini Ustaz. Oh. Iya Pak Reinhard, good evening. Selamat sore. Selamat sore. Oh ya. sore, diselamatkan. Dari agama Kristen Pak ya? Krik. Waduh. Bapak ini mikir-mikir mau jawab juga ya. Ya. Apa Pak Ray. Pak Reinhard? Pak Ray, monitor. Kenceng nih suaraku. Sekarang kedengeran Iya, suaraku? Enggak. Kurang dengar. Yang bicara apa? Iya, Cara Pak Reinhard. error. Pak Reinhard Error? salam kenal. Pak Reinhard agamanya Astagfirullahaladzim. Enggak Islam jelas kok. atau agama Kristen atau agama yang Halo. lain, Pak? Ya, halo. Jelas. Sinyal dia ini yang berkeleh. Suara kalian jelas semua. Suara Jion error kayak orang. Allahu Akbar. Renhat, Bang Reinhard. Bang Reinhard. Monitor. Oh, abang dari Kristen. Iya. Ya Allah, kasihan banget ya.
2026 lupa ini. Kenapa sih jadi Kristen? Ini udah merdeka loh Pak. Abang Di Iran juga kan pada ini 1 juta lebih kan murtad dari Islam. oh ya. Waduh, kapan itu? Oh, nggak pernah baca di YouTube ya kalian? Nggak pernah, nggak pernah lihat di YouTube. Soalnya nggak pernah ada gitu loh. Lihat di YouTube 1 juta lebih Iran itu. Bisa, mana datanya? Ah, kemana-mana Oh, kalau ngomong nggak usah tuh. lihat aja di Ya udah. YouTube. Banyak. Nggak usah dusta Pak. Ini enggak, kita itu Ya, harap kan maklum. itu kan Ya, ada. kita itu harap maklum Kalian itu teman-teman. memang bodoh apa memang seperti Nabi jadi, Muhammad bertahun Kita itu harap maklum Astagfirullahaladzim. kepada Kemana-mana teman-teman, ini mah Kepada bukan sahabat sama dia. sini. Saya nggak terima kalian kan hujat diberitahu ini. kayak Nabimu. kepada teman-teman Kristen itu kita harap maklum. Kalau mereka itu selalu ada berangan-angan Di itu Iran kita harap punya 1 maklum juta ya. lebih murtad. Iya. Karena Dusta mereka kok. itu Kalau mau dusta jangan di sini. Iya. Dusta lah sana di Komalmu. Karena Kristen nggak usah tipu-tipu di sini. dibakar. Kalau kau mau tipu-tipu turun Gian kau. sabar Gian, biar narasumber tuh yang tanganin. Jadi, Biar narasumber apa yang namanya? tanganin. Gian Iya. sabar ya, sabar. Oke, kita lanjut. harap maklum Ustadz ya, kita minta. harap maklum dengan mereka karena mereka itu kan nggak punya Bangga pegangan. punya Jadi cabul. kalau misalkan yang ada dalam akalnya, yang ada dalam otaknya itu angan-angan, itu hal yang wajar gitu. Karena mereka itu Lihat di YouTube cuman tuh, ada dua Iran sisi. 1 Yang juta pertama lebih. itu tidak tahu malu, yang kedua itu malu-maluin. Kamu ya. Jadi kita harus Biar mau penyedia 7 bidadari di surga. karena iya, karena Ya, jangankan nggak cuma itu mereka kalian. gitu kan, ketuhanannya saja sudah malu-maluin gitu loh. Ini yang benar. Tapi gini Bang Rehat, abang mau ini Ini gak? mau bisa baca, dapat hidayah di gua gelap. Oke, Kalau santai aja ya Tuhan nggak itu apa-apa. memang benar Tuhan, harusnya Oke. sih si gua itu terang. Oke Bang Renhat, bener nggak kalau Yesus itu butuh ya siap goblok. ya nggak apa-apa ya, memang baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu wahyunya itu yang pertama memang Dapat apa namanya hidayah ada di Gua Hiro ya. Oke ya, memang itu benar, itu tidak kami ingkari. Tapi saya mau nanya ini Bisa baca. Bang Renhat, kalau Yesus itu menerima firman atau tidak Bang Renhat? Terus gimana bacanya kalau di gua gelap? Iya santai. Astagfirullahaladzim. Kik. Iya, bukan aku tapi Ustaz. Ya, nggak apa-apa selama nggak menghujat sih nggak apa-apa. Selama nggak Aku cari yang lain, silakan Ustadz lanjut. Tapi sangat menarik ya untuk pembahasan ini. Mungkin guru kita Kang Ustadz Insan apa namanya bisa melengkapi. Kalau tidak salah ini di pengkhutbah ya, kalau nggak salah. Ini mohon luruskan karena saya bukan ahli Bible ya. Di situ ada narasi bahwasanya manusia itu disamakan dengan hayawan. Bahwasanya apa? Manusia tidak ada bedanya dengan hayawan dalam segala hal, bahkan termasuk napas ya. Ada napas-napas kayak gitu ya Bang Sel? Iya, ada. Kalau nggak salah itu ya, coba saya buka dulu. Nah, namun kalau kita simak baik-baik, perbedaan di antara isi di dalam Bible, termasuk juga di pengkhutbah atau juga di wahyu tersebut, ketika mereka bernarasi di dalam Bible itu, tulisan-tulisan tersebut tidak ada yang menjelaskan siapakah yang menempati kebinatangan tersebut, kehewanan tersebut, siapakah yang tidak menempati tersebut. Berbeda ketika di dalam Al-Quranul Karim. Oke, Bang Han ini Kristen. Kristen. Oh, ya Allah, kasihan banget ya. Iya. Kristen. Iya, abang dari deno mana Bang? Saya Protestan. Dari Tritunggal. Iya, Tritunggal dong. Kristen itu Tritunggal Bang. Jadi di luar Tritunggal itu bukan Kristen. Oh, Dia berarti ngaku kalau aja. Advent juga bukan ini, bukan Kristen. Enggak, Advent itu Tritunggal, Kristen. Oh, berarti Dia oke. percaya Kalau Yesus. Wanes, berarti kalau Wanes juga bukan Kristen. Bukan, cuma mereka Oke, itu siap. dulu tidak ada gereja. Oke, Bang, kayak gini. Gereja Deno. Abang meyakini Tritunggal itu ajaran Yesus? Iya. Betul. Tritunggal Yesus ajaran mengajarkan. Yesus, betul. Oke. Di mana Yesus mengajarkan Tritunggal, Bang?
Iya, ya, pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa murid. Nah ini teman-teman, ya kan? Makanya mereka itu yang satu, yang pertama tidak tahu malu, yang satu malu-maluin. Jadi ditanya apa yang saya tanya, teman-teman? Yang saya pertanyakan, Ini kamu apakah ini. Tritunggal itu diajarkan oleh Yesus? Itu pertanyaan saya. Kalau begitu, aduh, modal ketawa-ketawa. Ditanyanya nggak ada isi. Tritunggal itu ajaran Yesus atau Sekarang. apa? Jawabannya segala Iya. bangsa. Kan Loh, memang. Saya kan belum selesai. Susahnya kalau orang dibawa masih hidup naik onta beginilah. oke ya nggak apa-apa, nggak Jadi apa-apa. Memang susah. onta, Jadi onta begini, itu binatang Bro, yang mau luar biasa, diskusi, Bang. Ya gini Bang, Mau diskusi, ya udah kayak kasih gini orang aja Bang. bicara gitu loh. Iya gini, pertanyaan gini Bang, yang namanya Nggak selesai penjelasan kok itu Bang. ketawa seperti Yang nggak ada namanya ini. penjelasan itu jawab dulu poin pertanyaan. Yang saya pertanyakan, apakah Yesus mengajarkan Tritunggal? Itu pertanyaan saya Bang. Begini ya. Mulai konsep kalau udah Tritunggal begini mulai nggak itu, enak nih, perasaan saya mulai nggak enak kalau Begininya, udah begini. begininya ini udah agak-agak ini. Emangnya tauhid Agak-agak ya. ada di kitabmu? Kalau begitu konsep tauhid ini di mana di kitabmu? Kalau begitu, Abang mengerti bahasa tauhid Indonesia? ada di kitabmu. Abang mengerti bahasa Indonesia? Jadi tauhid, kalau kau kan minta bahasa sesuai redaksi, Iya. tunggal ada di Oke. Alkitab kan? Emang Pertanyaan tauhid ada di oke. kitabmu sama sunat? Pertanyaan Kenapa saya kau tadi apa Bang? mengikuti? Pertanyaan saya tadi apa? Begitulah kadrun kalau tidak bisa diskusi. Oke. Han, Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Orang tanyanya apa, kau jawab apa? Bukan, saya belum selesai Tanyanya bicara. itu udah. apa? Cocok. Pertanyaannya Coba. apa? Pertanyaan. Oke, siap. Ya udah, coba kita beri kesempatan. Kalau mau Apa yang Anda mau diskusi, jelaskan? kasih Panjang kali kesempatan lebar juga dong. dia mau menghujat loh. Ya udah, silakan. Kenapa saya mau Apa? menghujat? Coba apa yang Anda mau Kenapa jelaskan? kau tersinggung? Saya bilang ya udah, kadrun. Bang. Ya udah, silakan Kau Anda bilang jelaskan. konten kita nggak ada masalah. Oke, ya siap Bang. Iya, ini saya kasih kesempatan. Pertanyaan saya, apakah Yesus itu mengajarkan Tritunggal? Silakan. Coba Anda jelaskan. Coba silakan. Iya, dia memberitahu keberadaan dia bahwa ada selain dia yang ilahi, ada Bapaknya, ada Roh Kudus. Oke. Terus? Iya, dia beritahu. Kalau dia tidak beritahu, bagaimana mungkin dia berdoa kepada dirinya sendiri? Itu namanya orang gila. Oke. Masih ada yang mau disampaikan? Nanti. Iya, konsepnya ada, tapi bahasa Tritunggal tidak ada. Sama seperti tauhid tidak ada di kitabmu sama sunat. Tidak ada. Tapi Ustaz kan Miftah ayo, sudah tapi dijawab. kau lakukan. Kita Berarti kasih, tidak ada ya? kita Tapi kau kasih tepuk tangan lakukan. dulu. Makanya Ternyata kau- tidak ada. Makanya Itu kau ngaca. Yesus tidak mengajarkan Tritunggal, itu poinnya. Oh. Lanjut Pak Ustaz. Izin dia silakan. Kenapa kau sunat? Kalau di kitabmu Izin sabar. Alkitab tidak mengajarkan dan tidak menuliskan Tritunggal. Oke, fine. Al-Quran tidak mengajarkan tauhid, tidak menuliskan tauhid. Itu pendapat teman-teman Kristen. Oke, fine. Tapi Al-Quran menarasikan dan mengajarkan Islam, letterlek eksplisit. Ada enggak Bible mengajarkan Tritunggal? Itu dulu. Bible, Alkitab ada mengajarkan Tritunggal. Secara eksplisit, spesifik. Iya, eksplisit itu. Bapa, Mana? aku akan Gimana? dengar. Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapakku dan aku akan mengutus supaya Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Oke, Itu dalilnya eksplisit mana? itu. Oke, coba gini abangku. Ketika ketika kami mengatakan bahwasanya Islam itu adalah agama tauhid, mengajarkan Tuhan yang satu. Tauhid memang tidak ada secara eksplisit di dalam Al-Quran, kata tauhid itu ya. Awaki juga kan? Iya betul. Iya. Kenapa? Betul ya, Kenapa benar. kau tertawa? Kau Oke, ya ketawain santai ya. Iya santai. pernyataanmu Bisa gantian. sendiri. Oke, siap. Nah, tauhid artinya mengesahkan Tuhan, artinya mengakui bahwasannya yang namanya Tuhan itu cuma satu, Bang. Maka saya katakan, Bang Selau, Anda Islam? Islam. Berapa Tuhanmu? Satu. Siapa yang satu itu? Allah Subhanahu wa taala. Bang Cyber,
Apakah engkau Islam? Islam, Ustaz. Berapa? Siapa Esa, yang apa? bukan Berapa satu. Tuhanmu? Satu. Siapa yang satu itu? Allah Subhanahu wa Nah, taala. sekarang saya nanya kepada Bang Han. Bang Han, Bang Han, Aku nggak apa ditanya, namanya? aku Apakah nggak Anda ditanya Kristen? Ustadz. Nanti itu bagian di belakang layar. Bang Han, coba Berapa saya Tuhanmu? tanya. Oke, berapa Tuhanmu? Bang Han, Esa. berapa Tuhanmu? Yang Ehad. Oke, dan Esa. yang saya tanya, oke, berapa Tuhanmu? Ehad. Oke, Tiga. ehad itu artinya Satu. berapa? Nanti dulu. Tiga. Ehad itu artinya apa? Ehad itu Kesatuan. apa? Memangnya Tuhanmu satu. Kata kami. Loh. Lah ini makanya tadi kalau oke, Abang konsep, gini kita. Bang, coba Bang. Kau bilang Abang Tuhanmu satu. enggak, sebenarnya Abang Tuhannya berapa sih? Kok bingung Jangan banget gitu loh. main-mute lah, kalau jantan jangan main mute. Ya udah makanya Aja. jawab Bang. Ya makanya jawab. Coba Karena Abang kau Tuhannya moci berapa? terus. Ya udah Abang Tuhannya Esa. berapa? Esa itu artinya berapa? Ehad, kesatuan. Di mana kalau Esa itu kesatuan, Bang? Iya. Lebih dari di mana? Ini Tuhanmu satu biji seperti biji Oke, batu gitu satu. siap. Oke, nggak apa-apa. Kenapa Ya udah saya pakai ikuti. kata kami? Oke, siap. Kenapa Nggak apa-apa. pakai kata kami kalau satu? Oke, santai Bang. Ya, oke santai Bang. Konteksnya. Kata Abang, Jadi apa kalau bahwasanya dia pandai ya bertanya, gantian Abang. Kalau Bro, kita diskusi ya. bertanya gini bro, Udah, kamu nggak usah banyak bicara. kalau kita bertanya juga. Oke Bang, gini. Menurut Abang, satu dengan kesatuan itu sama atau tidak? Pasti nggak jawab ya, nggak tahu sih. Coba Bang, menurut Abang nih, satu dengan kesatuan itu sama atau tidak Bang? Bang Han, monitor nggak? Menurut Abang nih, satu dengan kesatuan itu sama atau tidak? Inilah teman-teman ya. Inilah kadang-kadang kalian ini suruh menjawab tapi kalian mute. Ya udah jangan. aja Oke, kalian. mohon izin jangan di mute dulu. Pakai roh. Oke, siap. Oke, jangan di mute dulu ya. Coba Abang jawab. Makanya Abang pakai roh gini. gitu. Makanya gini Bang, jawab dulu Bang. Tapi Coba. mute. Menurut Abang, udah Bang, kita diskusi. Menurut Abang, satu dengan kesatuan itu sama atau tidak? Berbeda. Berbeda. Satu itu numerik, satu biji. Oke, Satu, kalau saya jelasin oke, ya. siap. Dengar dulu ganti, saya jelasin. Satu itu numerik, bilangan yang bisa dihitung, tapi kesatuan adalah bukan masalah jumlah, bukan masalah bilangan gitu. Biar kau paham, tak? Oke, siap. Satu dengan Sebenarnya kesatuan terhitung, menurut kan? dia ya siap. Ya Terhitung nggak dan apa-apa. tauhid tidak menyalahi Oke. konsep. Ya. Siap, nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Saya nggak membantah keyakinan itu kan keyakinan Anda. Menurut Anda satu dengan kesatuan itu berbeda, betul nggak? Iya, berbeda. Oke, kalau kesatuan itu lebih dari satu ataukah cuma satu-satunya? Lebih dari satu yang kalau di kami ehad itu lebih dari satu yang apa namanya hakikatnya adalah satu. Apa yang satu, Oke. apa yang tiga itu harus berbeda Siap. jelas. Oke, tadi Abang mengatakan bahwasannya Abang itu mengikuti ajaran Yesus, betul nggak? Oh iyalah, kita ini Oke. kan mengikut Kristus. Siap. Jadi kita Yang murid. diajarkan Yesus itu satu-satunya ataukah terdiri dari beberapa menjadi satu? Ya, satu yang esa. sat. Kalau kamu baca original teks, Bang, pertanyaan saya itu sederhana Bang. Itu kan bahasa Tadi Abang Indonesia. mengatakan satu dengan kesatuan itu berbeda. Kesatuan itu terdiri dari beberapa. Nah sekarang yang diajarkan oleh Yesus itu satu-satunya ataukah Oke, kesatuan baca itu ayatnya. Bang? Baca ayatnya. Baca biar saya jelasin. Oke. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu berapa? bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Mana? Tuhan yang Baca benar. ayat yang jelas. Ayat berapa? Abang nggak hafal? Abang nggak hafal? Tidak hafal. Kami Oh ya pengertian. udah, Pengertian ya udah siap. pencipta
Kayak kami itu punya kreativitas, bukan penghafal yang bego. Ya udah, biar saya sampilkan saja udah. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Theos yang benar. Nah, ini pengajaran Yesus bukan Bang? Teruskan. Ya, satu-satunya Theos yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau. Betul. Oke, Saya jelasin. tadi yang saya pertanyakan Bang, Yesus itu mengajarkan satu-satunya ataukah lebih dari satu? Ya, kau minta penjelasan kan? Kristen itu harus menjelaskan Ya, supaya jawab masyarakat dulu. ngerti. Yang diajarkan Karena Yesus itu kalau kau satu-satunya. bicara Ya, jawab dulu. Yang ini jawab dulu. Yang kami diajarkan itu Yesus domba itu, Bang. Kristus. Kalau Bang, kau bicara letter Abang kami katanya- akan jadi, Abang di katanya otakmu pengikut kami akan Yesus. jadi. Abang tadi mengatakan Iya. pengikut Yesus. Oke. Aduh, Yang diskusi diajarkan apa Yesus ya? ini Nggak kasih. satu-satunya ataukah kesatuan, Bang? Ya, satu-satunya Allah, ya kan? Oke, Satu-satunya satu-satunya Allah. Theos yang benar. Oke. Benar, satu-satunya Allah yang benar. Oke, yang berarti yang benar Baca, adalah kau jangan sepenggal. Theos. Oke. Terus Aduh, Allah kamu. Kalian itu Allah, kami itu Allah. udah silakan. Nah, Iya. Allah baca ini terus Tuhan ke bukan, bawah Bang? itu. Aduh, belum dijelaskan nanya. Allah ini Tuhan bukan? Aduh, ini IQ-nya di bawah gorila, malas. Belum. Santai, Bang. Jangan tantrum dulu, Bang. Inilah ya teman-teman. Jadi memang teman-teman di kekristenan ini sangat menyedihkan ya, sangat miris mereka itu ya. Padahal kitabnya itu dengan bahasa Indonesia, tetapi hanya karena untuk memenuhi hasrat daripada doktrin pokoknya Yesus Tuhan, mereka sendiri mengkhianati, mengingkari apa yang dikatakan. Padahal beberapa saat yang lalu dia mengatakan yang diajarkan Yesus adalah satu-satunya. Tapi ketika ditampilkan Bibelnya, secara otomatis matanya itu gelap, hatinya tertutup, akalnya sungsang, isi otaknya belekutak, langsung butek, langsung belepotan. Ketika ditunjukkan kitabnya langsung belepotan. Tanpa ada rasa malu mereka mengingkari, membantah Bible-nya sendiri. Padahal mereka mengklaim mengikut Yesus, mereka mengklaim memuja Yesus, mereka mengklaim adalah pengikut Kristus. Tapi mereka sendiri tidak mau apa yang diajarkan Yesus, sama sekali tidak diindahkan, bahkan diabaikan, bahkan mungkin diketekin doang ya. Itulah teman Kaliteng ya. Nah makanya benar kayak gini, masih berhubung ya, masih menyambung. Apa yang mereka lakukan tersebut, yang mereka pertontonkan tadi, ini sesuai dengan di pengkhotbah. Kita akan membahas sedikit ya, sesuai apa yang ada di pengkhotbah. Coba betapa ngerinya di dalam itu. Kalau tidak salah itu perikopnya adalah ketidakadilan dalam hidup. Narasi utama di situ, terutama yang ada di 19 itu, karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang, nasib yang sama menimpa mereka. Bagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai napas yang sama, dan manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Coba kalau kita komparasi dengan Al-Quranul Karim. Di saat Bible kita membaca bahwasanya narasi Bible itu menyamakan manusia dengan hayawan, tidak ada yang namanya solusi. Tidak ada narasi pembedaan kenapa manusia itu seperti hayawan, seperti hewan. Bagaimana hayawan itu disamakan dengan manusia? Tidak ada penjelasan. Tetapi ketika Al-Quran menjelaskan, berawal dari laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh telah aku ciptakan manusia itu fi ahsani taqwim,
dalam bentuk, dalam desain, dalam style yang begitu sempurna. Namun di sisi lain Allah juga menggambarkan betapa buruknya manusia tersebut. Inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Sungguh seburuk-buruknya makhluk yang bernyawa yang nongkrong di permukaan bumi menurut pandangan Allah adalah mereka yang tuli, mereka yang bisu, dan mereka yang tidak menggunakan akalnya. Seperti tadi, tertutup oleh doktrin pokoknya Yesus Tuhan. Mereka sama sekali, apakah mereka itu tuli karena tidak mendengar? Tidak, buktinya mereka bisa berdiskusi. Apakah mereka bisu tidak bicara? Tidak, buktinya nyerocos terus, tidak mau berhenti. Yang penting ngomong, bukan ngomong yang penting-penting saja. Kok sama sih narasi di Bible yang ada di Khotbah 3:19 itu dengan yang ada di Al-Anfal ayat 22? Kita cek luar biasanya Al-Quran. Seperti yang tadi saya katakan, di dalam Bible mengatakan bahwasanya manusia seperti binatang, namun di dalam Al-Quranul Karim adalah orang-orang yang tidak menggunakan akalnya dengan baik, orang-orang yang tidak menggunakan akal warasnya dengan bijak, itulah yang lebih rendah daripada hayawan. Tapi di dalam Bible tidak ada narasi seperti itu. Walau alimallahu fihim khairul asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu dijadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri. Yang menyebabkan mereka seperti hayawan, yang menyebabkan mereka lebih rendah daripada hayawan tersebut, karena mereka tahu mana yang benar dan mana yang salah, namun mereka masih tetap berpaling daripada kebenaran tersebut. Sudah jelas Yesus mengatakan, mengajarkan satu-satunya. Yesus terang-terangan secara gamblang tercantum, tercatat, termaktub di dalam kitab Bible mereka yang dianggap kitab suci, jelas-jelas satu-satunya. Tapi apa jawaban mereka? Masa bodoh, yang penting Yesus Tuhan. Itu mereka. Di dalam Al-Quran ada perbedaan. Ketika menyudutkan manusia itu lebih rendah daripada hayawan, yaitu manusia yang tidak menggunakan akalnya dengan baik. Seperti yang kita tahu, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Neraka jahanam kebanyakan ditempati oleh bangsa jin dan manusia, dan manusia seperti mereka itulah yang akan menempati. Siapa itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tetapi tidak berusaha untuk memahami. Di dalam jasad mereka ada segumpal daging sama seperti kita yang bernama hati, tetapi hati tersebut, nurani tersebut tidak digunakan untuk mencerna mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Yang kedua, walahum a'yunul la yubsiruna biha, punya kedua mata, mata terbuka melotot, bahkan mungkin segede jengkol gitu, melotot, mereka terbuka, tapi apa? Tidak bisa melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan, tidak bisa membedakan mana maha kuasa, mana tidak kuasa, mana Tuhan yang perkasa, mana Tuhan yang ea-ea, tidak bisa membedakan. Coba, maka apa? Walahum a'yunul la yubsiruna biha, kedua matanya terbuka tetapi tidak bisa melihat, tidak bisa mengamati tanda-tanda kebesaran yang ada di sekitar kita. Tidak usah jauh-jauh, di dalam diri kita. Napas ini berhembus setiap detik, mata ini berkedip setiap detik, nadi ini berdenyut setiap saat, jantung ini selalu berdetak, mulut selalu berdecap.
tetapi mereka tidak mau memahami. Yang mereka pedulikan adalah angan-angan pokoknya Yesus Tuhan. Itu. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah walahum adzanul la yasma'una biha. Mereka punya kedua telinga kanan dan kiri, tetapi tidak untuk mendengarkan kebenaran. Jangankan Al-Quranul Karim yang mereka tidak yakini, Bible mereka pun mereka lempar begitu saja. Mereka tutup rapat-rapat ketika ditunjukkan yang sebenarnya tentang Bible tersebut. Maka kata Al-Quran, ulaika kal an'am bal hum adal. Mereka lebih sesat daripada hayawan. Sekarang kalau kita cek di pengkhotbah, tidak ada narasi yang memberikan solusi. Apa yang bisa membedakan antara manusia tersebut? Itulah membuktikan mana kitab akal-akalan, mana kitab Sang Maha Pencipta yang sebenarnya. Seperti kita yang tadi lihat, coba aja, dia begitu yakin, apakah benar Anda itu mengikuti pengajaran Yesus? Ya, saya pengikut Yesus, Kristen. Kristen itu kan artinya pengikut Kristus. Tetapi ketika ditunjukkan pengajaran Yesus itu sendiri, langsung begini ya, bisa saya jelaskan dulu begini ya. Nah, mulai. Itulah. Silakan Kang Khairul. Wah, udah tidur kayaknya. Oh enggak. Iya, Ustazah slow profile dulu nggak apa-apa. Allahu Akbar. Oh, udah kamu naik kamu. Siap. Selamat siang, selamat sore, menjelang sore Pak Henry. Iya, sore Pak. Iya, dari agama apa Pak kalau boleh saya tahu Pak? Oh, di sini udah asar ya. Mohon maaf ya, silakan di backup dulu. Oke, siap. Iya. Saya ini. Silakan hostnya turun dulu ya. Saya mau asar dulu ya. Allahu Ya, Akbar. Ustadz Parkun. Lanjut. Ya, Di Pak sini Henry. Jabodetabek tuh parkiran paling mahal loh, Jabodetabek. Betul, serius. Masya Allah Ustaz. Aman. Pak Henry, dari Kamu Ustaz agama Khairul, Kristen, Pak. saya ini ya dulu ya. Asar dulu di sini masuk. Boleh. Siap. Tafadhol, guru. Aman. Masya Allah. Nanti ada murid slow profile bisa membackup ini. Siap Ustaz. Dari Kristen Pak ya? Iya Pak, saya Katolik Pak. Oh Katolik, oh keren, baik. Ada yang mau disanggah dari narasi yang tadi sudah disampaikan terkait pengkhotbah atau ada pertanyaan? Saya sih baru bergabung ya, belum tahu diskusinya tadi sejauh mana. Oh baik. Jadi di sini ada tema Bible menarasikan bahwa manusia itu tidak berbeda dengan binatang atau hayawan, sesuai dengan yang dijelaskan dalam pengkhotbah 3 mulai dari nomor 16 sampai dengan nomor berapa itu 22 kalau tidak salah, terkait ketidakadilan dalam hidup. Judul isinya dan menjelaskan tentang manusia dengan hewan itu tidak ada perbedaan baik secara historis maupun secara sosiologis atau secara sikap, dan nasib antara manusia dan binatang ini tidak jauh berbeda. Apakah sudah pernah Abang membaca ayat tersebut atau data tersebut, sudah pernahkah Abang baca gitu? Kalau saya sih Bang ya, saya kan Katolik Pak ya. Saya sudah, ini menurut keyakinan saya ya. Kalau masalah Alkitab sih saya udah memahaminya gitu sedikit. Terkait dengan masalah kitab tentang pengkhotbah, Abang tadi kan yang mengangkatnya tentang pengkhotbah ayat pasal yang ketiga ya. Pasal ketiga mulai dari 16 sampai dengan 22. Oke, ini sih Bang ya. Saya secara keimanan saya, keyakinan saya gini Bang. Tentang kitab tentang pengkhotbah itu, kalau kita membacanya itu jangankan satu pasal atau beberapa pasal gitu,
itu kita bakal akan tersesat kalau menurut kiman saya bang ya. Saya soalnya udah baca itu. Saya udah baca semua itu. Jadi intinya yang saya mau bilang gini, tentang pengkhotbah itu adalah itu yang mau ditegaskan di situ tentang kesia-siaan. Makna sia-siaan. iya, jadi semua yang ada di bumi ini tentang kesia-siaan. Mau kamu pintar apa segala macam, kaya raya itu sia-sia semua. Itu yang ditekankan di kitab tentang pengkhotbah. Jadi yang ditekankan di situ dia berceritakan tidak ada yang baru di dunia ini, semuanya itu udah ada sebelumnya apa segala macam lah. Jadi yang diceritakan di situ tentang kita manusia, kalau kita mau di bumi ini hidup gitu, kita hanya mengenal kekayaan, kepintaran segala macam, itu semua sia-sia. Jadi ditekankan di situ itu. Jadi intinya di situ ya kita harus mengenal Allah gitu loh. Jadi baik, Allah itu intinya yang ditekankan di situ. Jadi kamu jangan mencari harta dunia apa segala macam, itu tidak ada artinya, itu semua sia-sia gitu. Tanpa kau mengenal Allah, itu yang ditekankan di situ kalau menurut kimaran saya ya. Jadi kayak abang tadi bilang pasal yang ketiga ayat sekian sampai sekian abang baca itu kalau jangankan segitu, beberapa ayat aja abang baca, bahkan juga kalau abang sudah baca tentang kitab pengkhotbah itu selesai tanpa abang memahami, itu bakal tersesat. Lalu bagaimana bisa dikatakan paham bang? Gimana? Sementara tidak bisa menjelaskan apa yang ada di dalam isinya. Iya, jadi gimana? saya membaca Alkitab itu udah selesai lah gitu istilahnya. Terus saya juga membaca beberapa ayat dalam Quran. Nah, itu ada saling keterkaitan. Keterkaitan. Jadi kalau iya pemaknaannya gitu loh. Tapi kita memaknainya berbeda. Saya nggak terlalu ingat ayatnya di dalam Quran. Jadi itu ada dibilang orang-orang yang berdosa itu akan ditutup atau gimana gitu. Jadi kalau di dalam Alkitab itu dibilang mendengarlah tapi kamu tidak akan mengerti, melihatlah tapi kamu tidak akan paham gitu loh. Jadi ya ada itu di dalam Quran ayatnya itu di surat tapi saya kurang ingat. Jadi istilahnya kalau di situ dibilang orang-orang yang berdosa itu ya udah ditutup matanya sama Tuhan gitu. Jadi dia nggak paham gitu. Bukan orang berdosa bang. Gimana? Bukan orang berdosa yang ditutup matanya, ya, tidak diperdengarkan pendengarannya gitu. Coba itu ayatnya yang surat apa itu? Ayat yang seberapa? Al-Baqarah ayat yang ke-6. Bahwa orang-orang kafir itu sumun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Sekalipun kita sampaikan berbagai macam informasi, Allah sudah menutup mata mereka, sudah menutup pendengarannya, sudah menutup hati mereka. Orang-orang kafir tadi, bukan orang yang berdosa. Nah, di situ kita berbeda pemahaman bang, itu berbeda penafsiran di situ. Kalau abang kan mengatakan segitu nih, orang-orang kafir itu udah bakal ditutup sama Allah gitu kan? Ya kan bang? Iya, tapi kan Anda paham nggak apa terminologi kafir di dalam Al-Quran itu sendiri? Anda paham nggak? Ya saya memahami. Ya kayak saya juga kan secara Al-Quran kan saya kafir. Iya, terus? Iya kan? Nah betul kan? Nah di situ perbedaan penafsiran kita di situ. Di dalam ayat Alkitab juga ada di situ ayat yang berbunyi seperti itu, tapi maknanya berbeda. Jadi di mana? Di mana ayatnya bang? Ada itu di Wahyu berapa gitu? Wahyu berapa? Ntar saya buka, nanti saya ada lagi di luar, saya pakai gadget 1, nanti saya mentalin. 2 Petrus itu bang, bukan Wahyu. 2 Petrus 2 tadi. Enggak bang, gini bang, intinya di situ bang. Kalau abang memahami cuman segitu, itu bakal ngaco bang. Lah makanya itu aku ingin afirmasi dari abang Henry sebagai orang Katolik. Apakah penjelasan yang abang Henry sampaikan tadi itu berdasarkan tekstual atau justru ini asumsi saja gitu loh? Boleh nggak aku bacakan? Iya bang, sebentar bang, gini bang. Kita kan punya keyakinan masing-masing bang. Nah, keyakinan saya seperti itu bang. Abang kan mau berbicara tentang keyakinan abang kan gitu loh. Jadi abang baca nih. Persoalannya itu subjektif. Tapi kan kita berbicaranya nih edukatif. Tentu dalam ranah edukatif itu harus ada norma-norma yang tidak boleh dilanggar.
norma pengetahuan, norma bahasa, dan norma-norma sosial yang masing-masing di dalamnya harus linear, tidak boleh ada kontradiksi. Gini Bang. Betul Gini, nggak? Bang. Ya, betul Bang. Gini Bang. Tentang ada yang ada di bumi itu kan kita artikan kan itu tentang kesepakatan kita kan. Iya, Gini loh. itu ranahnya masing-masing, oke. Ya, Tapi gini Bang. dalam ranah edukasi kan tentu harus ada ilmu yang disampaikan, dan ilmu tersebut tidak boleh hanya merujuk kepada pemahaman pribadi atau personal pemahaman. Itu gimana ya membenarkan pemahaman personal itu Bang? Untuk jadi edukasi itu gimana caranya gitu? Iya, gini maksud saya Bang. Gini, saya sederhanakan ya Bang ya. Misalnya kita sepakatkan gini. Daun itu hijau kan gitu. Itu kan udah umum lah gitu. Betul. Nah, tapi kalau saya bilang daun itu nggak hijau, daun itu biru, mau gimana Bang gitu loh. Iya, yang salah kan berarti yang tidak mengatakan daun hijau. Iya, itu maksud saya di situ. Tapi kalau saya kata tapi itu biru, ya itu abang nggak bisa apa-apa gitu loh. Jadi Iya, maksud saya gitu Bang. tapi secara umum, secara norma pengetahuan yang mengatakan daun itu bukan hijau, itu adalah orang yang tidak berpendidikan, betul nggak? Iya, betul. Nah, ya Tapi sudah. makanya saya mau mengatakan Bang itu tentang kebenaran itu, saya selalu berbicara itu kebenaran itu relatif Bang. Jadi nggak bisa abang bilang kebenaran itu ini, ya kalau saya bilang juga kebenaran itu ini, kan gitu Bang. Jadi makanya di situ Itu ya. kebenaran kalau relatif itu Bang. Absolut. Enggak gini Bang. Saya juga bahkan sesama saya yang seiman gitu, itu banyak pertentangan. Soalnya mereka mengatakan seperti ini, ya menurut saya nggak seperti itu Bang gitu loh. Nah iya, artinya kan itu bukan kebenaran, tetapi hanya pembenaran. Ya enggak, nanti itu kita buktikan sendiri Bang. Itu siapa yang masuk surga gitu. Nah, Itu kebenarannya untuk di situ. menentukan itu suatu yang benar, tentu ada koridornya, tentu ada tolak ukurnya, betul nggak? Iya betul, makanya ini kan abang tadi mau bacakan ayat sekian gitu. Nah, sedangkan saya udah ngambil intinya Bang. Mulai Persoalannya kenapa saya ingin membacakan, karena yang abang katakan tadi sebagai inti dari maksud ayat ini itu tidak dijelaskan secara eksplisit ataupun tidak ada keterangan secara penafsiran terkait yang abang katakan. ada itu Bang di ayat yang terakhir itu dijelaskan di situ Bang. Nomor Jadi 22. tapi kalau kita nggak berhikmat tentang ayat itu, ya kita nggak bakal ngerti, Ya, kita oke. bakal tersesat. Aku baca dulu ya, Aku melihat, ini ayat yang terakhir nih, aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bahagianya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Tanda tanya. Enggak, bukan itu yang saya maksud ayatnya Bang. Bukan. Jadi itu yang ada ayatnya. Bukan yang terakhir yang menyatakan tentang keutamaannya itu ya tentang Allah. Nah, gitu. beda Bukan lagi tentang kan. duniawi. Beda, penjelasan abang ini berbeda dengan yang ada tertulis masalahnya. Enggak, karena abang itu baca ayat yang terakhir. Kan? Loh, tadi kan Anda meminta ayat yang terakhir, kata Anda. Aku sudah bacakan ayat yang terakhir ini, 22 itu adalah ayat yang terakhir dalam Khotbah 3. Bukan begitu maksud saya Bang. Itu di ayat-ayat akhir, bukan ayat yang paling terakhirnya. Di ayat akhir itu ada di situ dimaknainya tentang ya kita mengutamakan Allah itu gitu loh. Siapakah yang, ini nomor 21 nih, mundur satu ayat ke belakang. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Ntar lah Bang ya, saya carikan ayatnya Bang ya, biar kita maknai sama-sama ya. Saya carikan ayat yang saya maksud. Lah ini aku tadi makanya mau bacakan terlebih dahulu supaya tidak keluar daripada konteks yang sudah dijelaskan secara tertulis. Iya Bang, saya udah bilang Bang, ayat abang itu kan masih baca ayat yang ketiga, sedangkan sampai 10 pun ayat itu abang baca itu nggak bakal nemu. Abang bakal Oke, tersesat. sekarang simpelnya gini deh Bang. Sedikit masuk, Izin ya. sedikit aja, sedikit. Oke, tafadhol Ustaz. Begini Bang Henry, ya, dalam sebuah ilmu pengetahuan, ya, tahap kesimpulan itu berada pada akhir, pada finalnya gitu loh. Tahap pertama itu membaca, ya, kemudian memahami, terus membuat
ringkasan dari apa yang dia pahami. Itulah yang disebut dengan kesimpulan. Nah, pertanyaannya, Bang Henry dari tadi mengatakan bahwa kesimpulannya adalah. Nah, bagaimana mungkin sampai pada tahap kesimpulan ketika Bang Henry sendiri yang mengucapkan, membaca teksnya aja kita nggak bisa paham. Ya Saya kan? sudah baca Kalau semua teksnya itu, Bang. iya, Makanya saya bisa sudah simpulkan. mengatakan ketika membaca teksnya aja kita nggak bisa memahami. Tapi kesimpulannya adalah bagaimana? Ini adalah lompatan logika yang sangat fatal dalam ilmu pengetahuan. Bagaimana orang bisa menyatakan satu simpulan pada suatu yang dia pahami? Jatuhnya hanya dua, dia mengada-ada pada kesimpulannya, atau kedua, dia membuat asumsi yang tidak benar, seperti itu. Oke, terima kasih Bang Khairul. Ini Ya. yang mau saya sampaikan begini, Bang. Kan abang siapa tadi yang mengatakan Ya, itu saya. ayat 3 pasal sekian Pasal sampai sekian. 3, pasal 3 Pasal 3 ayat ayat 16 sekian sampai sekian. 22 itu satu perikop itu. Iya, makanya saya udah bilang, Bang. Saya udah baca itu semua, Bangku. Makanya saya bisa simpulkan. Gitu Nah, loh. sekarang Jadi saya izin aku mengada-ngada bacakan gitu. kembali boleh nggak? Biar tidak mengada-ngada gitu maksudnya. Enggak, maksud saya gini ya, Bang. Abang baca pun itu sampai selesai tanpa abang berhikmat tentang itu nggak bakal paham, bakal tersesat. Apalagi Nah, abang cuma oke, bacakan. abang yang sudah berhikmat toh, makanya kan abang yang sudah berhikmat tentu tidak berkeberatan apabila ayat tersebut diulang untuk disampaikan. Ya nggak keberatan abangku, tapi yang saya tekankan abang kan baca itu cuma pasal yang ketiga, sedangkan sampai selesai pun abang baca nanti itu tanpa berhikmat tentang Alkitab. Ya udah. Pada poinnya di dalam tema yang dibuat adalah penjelasan Bible menarasikan manusia sama dengan binatang. Ada enggak narasi di dalam Bible itu sendiri, di dalam pasal yang lain atau perikop yang lain atau nama surat yang lain yang mendudukkan bahwa manusia itu tidak sama dengan binatang? Abang itu yang dinarasikan di situ itu mengatakan ya kita disamakan itu dengan binatang. Saya udah baca itu, Pak, abang, semua ayat-ayatnya. Itu maknanya di situ yang mau ditekankan di situ. Binatang itu bernapas, kita juga bernapas gitu loh. Binatang itu berkembang biak, kita dulu berkembang biak. Itu disamakannya di situ, bukan posisinya, abangku, gitu loh. Kita enggak sederajat Posisinya juga, Bang. Posisinya juga. Posisinya Apanya juga maksudnya? disamakan. Coba abang baca di nomor 18 itu. Iya, Bang, saya udah baca itu semua, bangku. Saya udah simpulkan, kesimpulannya itu tentang kitab itu. Oke, aku baca kembali ya, boleh enggak aku baca kembali biar enggak mengada-ngada gitu. Enggak, maksud saya gini ya, Bang. Saya kan udah katakan itu kesimpulannya apa. Nah, gini nah. Kita kan dalam berdiskusi ini saya sering berdiskusi, bangku ya. Lebih kepada gini loh. Lebih kepada saya misalnya seorang Kristen. Saya membuka Komal. Nah, itu pada umumnya saya lihat lebih kepada mau merasa dia yang paling benar, mengangkat keyakinan yang lain. Enggak gini, dengarkan dulu, Bang. Ini udah saya sering masuk ke Komal-Komal, itu pada umumnya kayak gitu. Jadi, saya misalnya Kristen nih, saya buka Komal. Saya mengangkat keimanan orang untuk menjatuhkan gitu loh. Menjatuhkan keimanan orang untuk mengangkat saya. Mohon maaf dengan segala hormat. Mohon maaf dengan segala hormat, Bang Henry. Saya pribadi aktif dalam berapologet, bersosial, apalagi berbicara tentang kristologi atau islamologi. Itu sama sekali saya tidak ada unsur demikian. Murni, pure, hanya menyampaikan apa yang sudah ada tertulis, tidak kurang dan tidak lebih daripada itu. Ya, itu karena terkait nanti penyampaian ini diterima atau penyampaian ini tidak diterima, itu bukan menjadi hak saya lagi. Hak saya hanya berpendapat atau berkata-kata atau menyampaikan sebatas pengetahuan dari apa yang sudah pernah saya baca dan saya pelajari. Ya, itu tentang pengetahuan abang kan? Betul, dan pengetahuan itu harus ada sumbernya toh. Iya, begini. Betul, gini, entar dulu bang, gini bang. Gini bang, abang kan mengangkat itu, ambil dari Alkitab. Nah, sekarang saya tanya, abang kan mau baca ya dari ayat 3, dari pasal 3 ayat sekian sampai sekian. Saya tanya bang, kesimpulannya abang baca dari ayat itu apa? Bukan kesimpulan tepatnya bang ya,
Tetapi Iya. narasi yang sudah ada mengatakan, bukan kesimpulan, narasi yang sudah ada tertulis mengatakan anak-anak manusia Ya. itu sama dengan binatang. Di mana datanya? Nomor pasal ketiga, nomor 18. Iya. Nah, itulah Bang ya. Kan Abang udah langsung mengatakan dari Alkitab itu mengatakan anak-anak manusia sama derajatnya dengan hewan, kan gitu Bang? Lah iya, coba dibaca ulang coba. Iya. Itu udah terserah Bang, itu silakan. Kok terserah, ini data Bang, bukan pendapat saya ini. Enggak, itu kan udah Abang memaknai ayat itu udah begitu Bang. Enggak, saya tidak memaknai, saya hanya membaca. Nah. Atau mau dibacakan kembali? Enggak, udah kita udah dapat. Abang memaknainya kan? Enggak memaknai Bang, saya hanya baca. Ya, gimana sih Abang ini? Jadi sekarang setelah Abang membaca itu, makna Abang yang Abang dapat dari Alkitab itu apa? Untuk apa saya memaknai yang benar-benar sudah tertulis gitu loh? Semua itulah masalahnya di situ Abang. Enggak, pertanyaannya begini Bang, pertanyaannya begini. Ketika suatu data secara tertulis sudah bernarasi, sudah menjelaskan, lalu untuk apa makna itu diperoleh? Coba. Datanya sudah mengatakan bahwa nih ya, aku baca ya, tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati, Tuhan hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah, ya mohon maaf, binatang. Di situ. Udah akan berhenti di situ kan Bang? Udah selesai. Ya, kalau memang bukan binatang, coba dibaca datanya yang mana lagi yang bukan binatang itu. Kalau memang bukan gitu loh. Makanya saya udah bilang Bang, membaca Alkitab itu nggak seperti itu Bang, harus selesai Bang. Lah iya, oke aku selesaikan. Enggak Bang, dan Alkitab itu saling terkait semua Bang. Lah ini tadi katanya suruh menyelesaikan. Aku mau selesaikan, kok nggak boleh, kok gitu Bang? Enggak, intinya kan udah saya bilang Abang, makna dari inti yang Abang bilang ada inti dari ayat tersebut, itu tertulisnya di mana gitu loh? Bukan ayat tersebut Abang, inti dari kitab yang Abang katakan itu.